Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah pertidaksamaan nilai mutlak bagian ketiga. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, nilai mutlak dari 3x kurang 6 besar sama dari nilai mutlak 2x tambah 1. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Di sini cara yang kita gunakan itu cukup dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Sehingga jadinya sekarang, perhatikan dalam kurung, 3x kurang 6 kuadrat besar sama dari dalam kurung 2x tambah 1 dikuadratkan. Langkah selanjutnya, 3x kurang 6 kuadrat, lalu angka sebelah kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga jadinya negatif dalam kurung 2x tambah 1 kuadrat besar sama dari 0. Ingat salah satu sifat dari pemfaktoran, jika bentuknya a kuadrat dikurang b kuadrat, maka kalau difaktorkan, jadinya itu a tambah b dikali a kurang b. Yang di depan ini sebagai nilai A, yang di belakang sini sebagai nilai B. Tinggal kita ikuti penjabarannya saja. Yang pertama A tambah B. Perhatikan, A-nya tadi 3x kurang 6. Lalu dia ditambah B. Ditambah B-nya sini, yaitu 2x tambah 1. Lalu dikali dengan A kurang B. A-nya tadi 3x kurang 6. Lalu dikurangkan dengan B, yaitu 2x tambah 1. Lalu dia besar sama 0. Lanjut kita sederhanakan, 3x ditambah 2x hasilnya 5x. Lalu negatif 6 tambah 1 hasilnya negatif 5. Selanjutnya lagi, 3x dikurang 2x hasilnya 1x atau boleh juga kita tulis x saja. Lalu negatif 6 dikurang 1 hasilnya negatif 7. Besar sama 0. Langkah selanjutnya, kita cari angka pembuat nolnya. Caranya perhatikan, 5x kurang 5 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. X kurang 7 juga sama dengan 0. Lanjut, 5x sama dengan negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Maka x sama dengan 5 dibagi 5. Dan 5 bagi 5 hasilnya 1. Pindah ke yang di sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 7 pindah ke kanan jadi positif 7. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, maka langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. X-nya ada 2, maka lingkaran di sini pun juga ada 2. Lingkaran kiri untuk angka yang kecil tentunya ada angka 1. Lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar, yaitu angka 7. Nah, mungkin sobat-sobat pernah dengar ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu dia tergantung di tanda di soal ini. Jika tanda di soal sini besar sama ataupun kecil sama, yang jelas ada pakai tanda sama, maka lingkarannya penuh. Itu perlu diingat. Oke, langkah selanjutnya kita tarik garis ke atas. Nah, untuk uji tanda seperti ini, itu mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita perhatikan di sini, angka 0 letaknya di mana? Apakah di daerah kiri, tengah, atau kanan? Tentunya di sebelum angka 1 ini. Itu artinya daerah inilah yang nantinya pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti setiap X yang ada di bagian sini, ganti dengan 0. Nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan, 5 kali 0, 0, dikurang 5 hasilnya negatif 5. Maka sini nilainya negatif. Pindah ke sebelah sini lagi, ganti X-nya dengan 0. 0 dikurang 7 hasilnya negatif 7. Maka di sini nilainya juga negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka daerah 0 dia bernilai positif. Setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, selanjutnya lagi positif. Terakhir kembali ke tanda di soal. Nah ini silakan dicatat. Di mana perhatikan, jika di soal tandanya besar sama ataupun besar saja, maka daerah yang diakhir yaitu daerah yang bertanda positif. Sedangkan kalau di soal tandanya kecil sama ataupun kecil saja,
maka daerah yang diarsir yaitu daerah yang bernilai negatif. Nah, di soal kita ini tandanya besar sama dari, maka arsirlah yang daerah positif. Sekarang tinggal kita arsir. Maka kita perolehlah jawabannya, di mana HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana perhatikan arah arsirnya ke kiri, itu artinya nilainya semakin kecil. X kecil sama dari 1. Kenapa pakai tanda sama? Karena lingkarannya tadi penuh. Oke, makanya pakai tanda sama. Lanjut, karena jawabannya terpisah pakai atau. 7 arahnya ke kanan, maka nilainya semakin besar. Maka X besar sama dari 7 dan X elemen bilangan real. Ini dia bentuk jawaban dari soal yang pertama. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. Nilai mutlak dari X tambah 3 besar dari 2 dikali nilai mutlak dari X kurang 2. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Hampir sama dengan soal yang nomor 1 tadi, di mana langkah awal yang akan kita lakukan, kita kuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Sehingga jadinya sekarang, X ditambah 3 kuadrat besar dari, dalam kurung 2, buka kurung lagi, X kurang 2 kuadrat. Lanjut, X ditambah 3 kuadrat besar dari. Kita kalikan angka 2 yang di luar ini ke dalam kurung. Pertama, 2 kali X, hasilnya 2X. Lalu 2 dikali negatif 2, hasilnya negatif 4. Tutup kurung, kuadrat, jangan lupa. Selanjutnya, perhatikan. X ditambah 3 kuadrat, angka sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga jadinya negatif dalam kurung 2X kurang 4 kuadrat besar dari 0. Langkah selanjutnya, ingat salah satu sifat pemfaktoran tadi. Jika bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, kalau difaktorkan jadinya A tambah B dikali A kurang B. Yang di depan ini sebagai nilai A-nya, yang belakang sini sebagai nilai B-nya. Tinggal kita ikuti bentuk ini saja. Yang pertama A tambah B. Perhatikan, A-nya tadi X tambah 3 lalu ditambah B, yaitu 2X kurang 4. Buka kurung lagi, A kurang B. A-nya tadi X tambah 3, lalu dikurang dengan 2X kurang 4. Besar dari 0. Lanjut, buka kurung. X ditambah 2X hasilnya 3X. Lalu 3 dikurang 4 hasilnya negatif 1. Lanjut lagi. X dikurang 2X hasilnya negatif 1X. Atau boleh juga kita tulis negatif X saja. Lalu 3 dikurang negatif 4 hasilnya positif 7. Besar dari 0. Langkah selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. Perhatikan caranya. 3X kurang 1 sama dengan 0. Min X tambah 7 juga sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Maka X sama dengan 1/3. Yang di sebelahnya lagi. Negatif X sama dengan positif 7 pindah ke kanan jadi negatif 7. Maka positif X sama dengan positif 7. Negatifnya dihilangkan. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. X-nya ada 2, maka lingkarannya di sini pun juga ada 2. Lingkaran di sebelah kiri untuk angka yang kecil, yaitu 1/3. Dan lingkaran yang sebelah kanan untuk angka yang besar, yaitu positif 7. Ingat ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong, itu tergantung tanda di soal ini. Jika tandanya besar saja ataupun kecil saja, oke, tidak pakai sama, maka lingkarannya di sini kosong. Itu sekali lagi perlu diingat. Oke, langkah selanjutnya kita tarik garis ke atas. Nah, untuk uji tanda seperti ini, itu mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Apakah di sebelah kiri, di tengah, ataupun di sebelah kanan? Tentunya sebelum angka 1/3 ini. Nah, itu artinya daerah sinilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Dengan cara ganti setiap X yang ada di sini, ganti dengan angka 0. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan. 3 kali 0, 0, dikurang 1 hasilnya negatif 1. Maka daerah sini dia bernilai negatif. Yang di sebelahnya lagi. 0 ditambah 7 hasilnya 7. Maka sini dia bernilai positif.
Negatif kali positif hasilnya negatif, maka daerah 0 bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling, negatif, positif, setelah positif, negatif. Terakhir, perhatikan kembali tanda di soal sini. Nah, tandanya besar dari. Ingat sekali lagi tadi sudah dijelaskan, jika di soal tandanya besar dari ataupun besar sama dari, maka daerah yang diarsir itu daerah yang bertanda positif. Perhatikan daerah yang bertanda positif tinggal kita arsir. Maka kita perolehlah jawabannya, yaitu HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Daerah arsirannya di tengah-tengah, maka nilai X-nya pun juga di tengah-tengah. X besar dari 1/3 kecil dari 7. X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Nilai mutlak dari 2X tambah 5 kecil sama dari X tambah 3. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Hampir sama dengan soal-soal yang tadi. Di mana langkah awal yang akan kita lakukan di sini, yaitu kita mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. 2X tambah 5 kuadrat kecil sama dari buka kurung X tambah 3 kuadrat. Lanjut, 2X tambah 5 kuadrat yang sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga jadinya negatif X tambah 3 kuadrat kecil sama 0. Nah, sampai di sini ingat sifat pemfaktoran. Jika bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau difaktorkan jadinya A tambah B dikali A kurang B. Perhatikan yang di depan sebagai A, belakang sini sebagai B. Bentuk yang pertama A tambah B. Perhatikan A-nya 2X tambah 5, lalu ditambah B, yaitu X tambah 3. Selanjutnya A kurang B. A-nya tadi 2X tambah 5, lalu dikurangkan dengan B. B-nya X tambah 3. Kecil sama 0. Lanjut lagi. Perhatikan kita sederhanakan terlebih dahulu. 2X ditambah X hasilnya 3X, lalu 5 ditambah 3 hasilnya positif 8. Lanjut lagi, 2X dikurang X hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja, lalu 5 dikurang 3 hasilnya positif 2. Kecil sama 0. Langkah selanjutnya, kita cari angka pembuat nolnya. Caranya, 3X tambah 8 sama dengan 0, begitu juga dengan angka di sebelahnya. X tambah 2 juga sama dengan 0. Lanjut, 3X sama dengan positif 8, pindah ke kanan jadi negatif 8, maka X sama dengan negatif 8/3. Lalu sebelahnya lagi, X sama dengan positif 2, pindah ke kanan jadinya negatif 2. Nah, setelah di sini ingat kalau bentuk soalnya seperti ini, perhatikan yang di sebelah kanan tidak ada nilai mutlaknya. Oke, namun dia merupakan suatu fungsi, maka dia punya syarat. Perhatikan syaratnya. Syarat, angka di sebelah kanan ini, fungsi yang di sebelah kanan ini, nilainya itu harus besar sama dari 0. Ingat sekali lagi, jika bentuk soal seperti ini, yang di sebelah kanan ini merupakan suatu fungsi yang tidak ada tanda nilai mutlaknya, maka cara penyelesaiannya dia punya syarat. Di mana angka sebelah kanan ini harus besar sama dari 0. Itu syaratnya. Oke, perhatikan. X besar sama dari positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Sekarang perhatikan, dari kedua nilai X yang kita peroleh tadi, apakah dia memenuhi syarat? Apakah nilainya itu lebih besar atau sama dari negatif 3? Perhatikan, yang pertama, negatif 8/3 itu hasilnya 2, sekian. Ya kan? Negatif 2, sekian, apakah lebih besar atau sama dari negatif 3? Tentunya benar. Berarti dia memenuhi syarat. Perhatikan lagi X yang satunya lagi. X sama dengan negatif 2. Apakah nilainya ini lebih besar atau sama dari negatif 3? Tentunya juga benar. Itu artinya dia juga memenuhi syarat. Nah, karena keduanya ini memenuhi syarat, maka langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Kedua angka ini kita gunakan. Oke? X-nya ada 2, maka lingkarannya juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 8/3. Lingkaran sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu negatif 2.
Ingat ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong, itu dia tergantung tanda di soal sini. Jika tandanya kecil sama ataupun besar sama, yang jelas ada pakai tanda sama, maka lingkarannya penuh. Oke, ini juga penuh. Nah, selanjutnya kita tarik garis ke atas. Di sini kita punya 3 buah daerah, daerah kiri, tengah, dan kanan. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Nah, kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Tentunya di bagian kanan sini. Ya kan? Nah, itu artinya daerah kanan inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan, 3 kali 0, 0 ditambah 8 hasilnya positif 8. Maka di sini nilainya positif. Perhatikan lagi yang di sebelahnya. 0 ditambah 2 hasilnya positif 2. Maka di sini nilainya juga positif. Positif kali positif hasilnya positif. Maka di sini daerah 0 dia bernilai positif. Setelah ini dia selang-seling positif, negatif, positif. Oke, positif, negatif, positif. Selang-seling. Selanjutnya kembali ke tanda di soal tadi. Tandanya kecil sama. Ingat sekali lagi, ini perlu dicatat. Oke. Nah, di mana kalau di soal tandanya kecil sama ataupun kecil saja, maka daerah yang dihasil yaitu daerah yang bertanda negatif. Ini dia jawabannya. Maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Daerah asirannya di tengah-tengah, maka nilai X-nya pun juga ada di tengah-tengah. X besar sama dari negatif 8/3. Kenapa pakai tanda sama? Karena lingkarannya tadi penuh. Oke, kalau lingkarannya kosong, maka sini tandanya X besar saja, tidak pakai sama. Oke, karena lingkarannya penuh, maka pakai tanda sama. Lanjut lagi. X besar sama dari negatif 8/3, kecil sama dari negatif 2. Dan X elemen bilangan real. Ini dia jawaban untuk soal yang nomor 3. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 4. Nilai mutlak dari X kuadrat kurang 3X tambah 1 kecil dari 1. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Caranya hampir sama dengan soal-soal yang tadi, di mana langkah awal kita cukup mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Sehingga jadinya sekarang, X kuadrat kurang 3X tambah 1. Oke, kuadrat jangan lupa, kecil dari 1 kuadrat. Lanjut. X kuadrat kurang 3X tambah 1 kuadrat, angka sebelah kanan pindah ke kiri, jadinya negatif 1 kuadrat kecil dari 0. Langkah selanjutnya, ingat tadi sifat pemfaktoran. Jika bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat, kalau difaktorkan jadinya yaitu A tambah B dikali A kurang B. Yang di depan ini sebagai nilai A, yang angka belakang sini sebagai nilai B. Maka yang pertama yaitu A tambah B. Perhatikan A-nya tadi X kuadrat kurang 3X tambah 1 tambah B. B-nya 1. Lalu yang di sebelahnya lagi A kurang B. A-nya tadi X kuadrat kurang 3X tambah 1 dikurangkan dengan B. B-nya 1. Dia kecil dari 0. Selanjutnya kita sederhanakan. X kuadrat kurang 3X 1 tambah 1 hasilnya 2. Lalu yang di sebelahnya lagi X kuadrat kurang 3X 1 kurang 1 hasilnya 0. Lalu dia kecil dari 0. Langkah selanjutnya, kita carilah angka pembuat nolnya. Perhatikan caranya. X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Lalu X kuadrat kurang 3 juga sama dengan, ini 3X. Oke, sama dengan 0. Langkah selanjutnya lagi, untuk mendapatkan nilai X bagian sini, karena dia bentuk persamaan kuadrat, maka kita faktorkan biar mudah. Perhatikan caranya, X tutup kurung sama dengan 0. Sekarang tugas kita carilah dua buah angka, jika dikalikan hasilnya positif 2, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Angka berapa itu? Tentunya yaitu angka negatif 1 dan negatif 2. Perhatikan. Negatif 1 kalau dikalikan dengan negatif 2 hasilnya positif 2.
Namun kalau dijumlahkan negatif 1, dijumlahkan dengan negatif 2, hasilnya negatif 3. Oke, selanjutnya perhatikan. X kurang 1 sama dengan 0, X kurang 2 juga sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Kita pindah ke sebelahnya lagi. X kuadrat kurang 3X sama dengan 0. Kita faktorkan. X tarik keluar, maka yang di dalam kurung yaitu X dikurang 3 sama dengan 0. Kenapa jadinya seperti ini? Perhatikan. Jika X yang di luar ini kita kalikan ke dalam kurung maka hasilnya sama seperti yang di atas tadi. X kali X hasilnya X kuadrat. X dikali negatif 3 hasilnya negatif 3X. Lanjut. X yang sini langsung sama dengan 0. Lalu yang di dalam kurung sini X kurang 3 juga sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 4, oke, maka di sini lingkarannya pun juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk lingkaran paling kiri, itu untuk angka yang paling kecil, yaitu 0. Selanjutnya dia berurutan 1, lalu 2, lalu terakhir 3. Ingat sekali lagi ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong, itu tergantung tanda di soal ini. Jika tanda di soal ini kecil saja ataupun besar saja tidak pakai sama, maka lingkarannya kosong. Oke, langkah selanjutnya kita tarik garis ke atas. Nah, di sini kita punya banyak daerah. Daerah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Kebetulan angka 0-nya sudah terpakai. Maka gunakanlah angka lain, perhatikan. Kita boleh menggunakan angka sebelah 0 ini, yaitu negatif 1. Atau boleh juga angka 4 di sebelah sini, terserah. Mau pakai negatif 1 boleh, positif 4 juga boleh. Nanti jawabannya pasti sama. Nah, di sini kita akan menggunakan angka negatif 1 saja. Itu artinya daerah bagian sinilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti setiap X yang ada di bagian sini ganti dengan negatif 1. Nah, nanti jawabannya positif atau negatif. Perhatikan. Negatif 1 kuadrat, lalu dikurangkan 3 kali negatif 1, lalu ditambah 2. Nah, bagian sini itu kita peroleh hasilnya positif nanti. Oke, ingat ya, ganti X di sini dengan negatif 1. Jawabannya positif atau negatif. Itu saja yang kita butuhkan. Pindah lagi, yang di atas ini. Oke. Pindah lagi ke sebelahnya. X kuadrat kurang 3X. Ganti juga X-nya dengan negatif 1. Hasilnya positif atau negatif. Perhatikan. Negatif 1 kuadrat hasilnya 1. Lalu dikurang 3 kali negatif 1. Hasilnya berapa ini? Ini hasilnya positif. Yang bagian sini nilainya kalau kita lihat bernilai juga positif. Ya kan? Nah, perhatikan. Positif kali positif. Hasilnya positif. Maka daerah yang sini tadi, negatif 1, dia bernilai positif. Setelah ini dia selang-seling positif, negatif, positif, negatif, positif. Selanjutnya terakhir, perhatikan kembali tanda di soal. Di sini tanda di soal yaitu kecil dari. Ingat sekali lagi tadi di awal-awal sudah dijelaskan, jika tanda di soal kecil ataupun kecil sama, maka daerah yang diarsir itu daerah yang bertanda negatif. Perhatikan daerah yang bertanda negatif, inilah yang kita arsir. Maka kita perolehlah jawabannya atau HP-nya. Perhatikan. Oke, HP. X di mana? Perhatikan di sini ada dua buah daerah arsiran. Yang pertama perhatikan, arsirannya di tengah-tengah sini. Maka nilai X-nya juga ada di tengah-tengah. X besar dari 0, kecil dari 1. Karena jawabannya terpisah, pakai atau. Atau. Di sini daerah arsirannya juga di tengah-tengah. Maka nilai X-nya pun juga ada di tengah-tengah. X besar dari 2, kecil dari 3, dan X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang nomor 5. Nilai mutlak 2X kurang 3 dikurang dari nilai mutlak 2X tambah 1 besar dari 0. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya.
Ini sangat mudah sekali. Perhatikan. Nilai mutlak 2x kurang 3 besar dari ini kita pindahkan ke sebelah kanan jadinya positif. Ya kan? Positif 2x tambah 1. Langkah selanjutnya sama dengan soal-soal yang tadi. Tinggal kita kuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. 2x kurang 3 kuadrat besar dari 2x tambah 1 juga dikuadratkan. Langkah selanjutnya, perhatikan 2x kurang 3 kuadrat. Lalu angka sebelah kanan pindah ke kiri jadi negatif 2x tambah 1 kuadrat besar dari 0. Ingat sifat pemfaktoran. Jika a kuadrat kurang b kuadrat kalau difaktorkan jadinya a tambah b dikali a kurang b. Yang di depan ini sebagai nilai a, yang belakang sini sebagai nilai b. Perhatikan bentuk yang pertama yaitu a tambah b. Maka a-nya tadi 2x kurang 3 lalu ditambah b-nya sini. Yaitu 2x tambah 1. Lalu dikali dengan a kurang b. A-nya 2x kurang 3. Dikurangkan dengan b. B-nya tadi 2x tambah 1. Dia besar dari 0. Lanjut, kita sederhanakan. 2x tambah 2x hasilnya 4x. Lalu negatif 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2. Buka kurung lagi. 2x dikurang 2x habis. Lalu negatif 3 dikurang 1 hasilnya negatif 4. Besar dari 0. Setelah sampai di sini, langkah selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. Perhatikan. Yang kita cari pembuat nolnya yang ada parabel x-nya saja. Kalau kebetulan sini kan tidak ada parabel x-nya, maka tidak perlu kita cari angka pembuat nolnya. Oke, perhatikan. 4x kurang 2 sama dengan 0. 4x sama dengan negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Maka x saja sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2 kalau dikecilkan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. X-nya ada 1, maka lingkarannya di sini pun juga ada 1. Oke, perhatikan. Yaitu angka 1 per 2. Lingkarannya di sini kosong. Kenapa? Karena di soal tandanya besar saja. Tidak pakai sama. Makanya lingkarannya kok kosong. Tarik garis ke atas. Di sini kita punya dua buah daerah. Daerah kiri dan kanan. Ingat sekali lagi. Untuk uji tanda seperti ini mudahnya gunakanlah angka 0. Angka 0 letaknya di mana? Tentunya di sebelum angka 1 per 2 ini. Atau angka di sebelah kiri ini tepatnya. Maka daerah kiri inilah yang pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Perhatikan, ganti setiap x yang ada di sini dengan 0. Nah, nanti jawabannya positif atau negatif. Perhatikan. 4 kali 0, 0. 0 dikurang 2 hasilnya negatif 2. Maka daerah sini bernilai negatif. Di daerah sini juga bernilai negatif. Ya kan, negatif 4. Negatif kali negatif hasilnya positif. Daerah 0 bernilai positif. Setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif. Selang-seling dia. Terakhir, perhatikan kembali tanda di soal. Tandanya besar. Kalau tandanya besar, maka arsirlah daerah yang bertanda positif. Ini dia daerah arsirannya. Maka kita perlulah nilai HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? X kecil dari 1 per 2 dan X elemen bilangan real. Ini dia jawaban untuk soal yang nomor 5. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. Soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Perhatikan. Nilai mutlak dari 2x kurang 1 kuadrat dikurang 5 dikali nilai mutlak 2x kurang 1 dikurang 14 besar sama 0. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Jika ketemu soal seperti ini, oke, kebetulan angka di dalam tanda nilai mutlak ini dia sama, maka langkah pertama yang akan kita lakukan, misalkan terlebih dahulu. Oke, misalkan, kalau nilai mutlak dari 2x kurang 1 ini, kita misalkan sebagai apa misalnya, terserah, mau A, B, C, terserah. Kita misalkan saja sebagai P. Maka sekarang, tinggal kita ganti saja yang bentuk nilai mutlak 2x kurang 1 ini ganti dengan P. Maka jadinya sekarang, perhatikan, P kuadrat dikurang 5P dikurang 14 besar sama 0. Langkah selanjutnya, perhatikan kita faktorkan terlebih dahulu. P, buka kurung, tutup kurung lagi, P, tutup kurung, besar sama 0.
Sekarang tugas kita carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 14, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Angka berapa saja itu? Tentunya yaitu angka positif 2 dan negatif 7. Ya kan? Kalau 2 dikali negatif 7 hasilnya negatif 14. Kalau dijumlahkan 2 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 5. Nah, selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. P tambah 2 sama dengan 0. P kurang 7 juga sama dengan 0. Lanjut. P sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. P sama dengan negatif 7 pindah ke kanan jadi positif 7. Langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai P-nya, kita uji tanda lewat garis bilangan. P-nya ada 2, maka lingkaran di sini pun juga ada 2. Lingkaran kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 2, lingkaran kanan untuk angka besar yaitu positif 7. Ingat ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu dia tergantung tanda di soal sini. Jika tandanya besar pakai sama, ataupun kecil pakai sama, maka lingkaran sini penuh. Oke, langkah selanjutnya kita tarik garis ke atas. Di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah 1, 2, 3. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Tentunya di tengah-tengah antara negatif 2 dan 7 ini. Itu artinya, daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, gantilah setiap P yang ada di sini dengan angka 0. Perhatikan 0 ditambah 2 hasilnya 2, maka di sini nilainya positif. Lanjut lagi, 0 kurang 7 hasilnya negatif 7, maka daerah sini bernilai negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Maka daerah 0 tadi dia bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Sekarang perhatikan kembali tanda di soal. Tandanya besar sama dari. Ingat, jika tandanya besar saja ataupun besar sama dari, maka arsilah daerah yang bertanda positif. Ini dia daerah arsirannya. Maka kita perolehlah nilai P-nya yang pertama yaitu P. Arah asirnya ke kiri maka nilainya semakin kecil. P kecil pakai sama dari negatif 2 karena terpisah pakai atau. Atau P besar sama dari 7. Nah, sampai di sini belum selesai. Kenapa? Karena di sini masih dalam bentuk P. Sedangkan P-nya tadi sudah kita misalkan sebagai ini tadi. Oke, maka kita kembalilah ke pemisalan tadi. Kita sambung di sebelahnya. Oke, perhatikan kelanjutannya. Yang pertama, tadi P kecil sama min 2. Ganti P-nya tadi yang kita misalkan. Nilai mutlak dari 2X kurang 1 kecil sama dari min 2. Lalu yang sebelahnya lagi, P ganti dengan yang sini tadi. Nilai mutlak dari 2X kurang 1 besar sama. Dari itu 7. Perhatikan bagian sini saja terlebih dahulu. Nah, kebetulan di sini hasilnya negatif 2. Ingat nilai mutlak itu hasilnya wajib positif. Kebetulan di sini dia negatif, maka angka ini dia tidak punya penyelesaian atau alias himpunan kosong. Berarti tidak perlu kita lanjutkan. Ingat, sekali lagi, yang angka sebelah kanannya sini negatif, maka tidak perlu lagi kita lanjutkan. Pindah ke di sebelahnya lagi. Nilai mutlak 2X kurang 1 besar sama dari 7. Cara penyelesaiannya boleh menggunakan sifat, boleh juga dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan, terserah. Nanti jawaban akhirnya pasti sama. Perhatikan, kita kuadratkan saja. 2X kurang 1 kuadrat besar sama dari 7 kuadrat. Lanjut, 2X kurang 1 kuadrat. Lalu angka sebelah kanan pindah ke kiri jadi negatif 7 kuadrat besar sama 0. Lanjut lagi, ingat sifat pemfaktoran tadi. Yang pertama tadi, apa tadi? A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau difaktorkan jadinya A tambah B dikali A kurang B. Yang di depan ini sebagai A, ini sebagai B. Tinggal kita ikuti bentuk ini saja. Pertama A tambah B. A-nya 2X kurang 1 ditambahkan dengan B yaitu 7. Lalu yang di sebelahnya lagi A kurang B. A-nya 2X kurang 1 lalu dikurang B. B-nya 7. Besar sama 0. Lanjut lagi. 2X negatif 1 tambah 7 hasilnya positif 6.
Lanjut, 2x negatif 1 kurang 7 hasilnya negatif 8. Besar sama 0. Langkah selanjutnya, kita carilah angka pembuat nolnya. 2x tambah 6 sama dengan 0. 2x kurang 8 juga sama dengan 0. 2x sama dengan positif 6. Pindah ke kanan jadi negatif 6. Maka x saja 6 per 2 sama dengan 3. Lanjut lagi di sebelahnya. 2x sama dengan negatif 8. Pindah ke kanan jadi positif 8. Maka x saja 8 per 2. Dan 8 per 2 hasilnya 4. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x-nya, barulah kita uji tanda lewat garis bilangan. Ini merupakan ujian terakhir. Setelah kita mendapatkan nilai x-nya. X-nya ada 2, maka di sini lingkarannya pun juga ada 2. Oke, perhatikan. Nah, angka lingkaran kiri untuk angka yang kecil positif 3. Dan lingkaran kanan untuk angka yang besar yaitu positif 4. Selanjutnya, perhatikan ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu tergantung tanda di soal sini. Kalau tandanya besar sama ataupun kecil sama, maka daerah lingkarannya ini dia dibulatkan atau penuh. Oke, langkah selanjutnya kita tarik garis ke atas. Di sini kita punya 3 buah daerah. Oke, perhatikan. Oh, sorry, ini positif 6, negatif 6. Oke, maka sini negatif 3. Oke, sorry, salah tulis tadi. Nah, di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah kiri, tengah, dan kanan. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Angka 0 letaknya di mana? Tentunya antara negatif 3 dan positif 4 ini. Maka daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Perhatikan. Ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Nanti jawabannya positif atau negatif. Perhatikan, 2 kali 0, 0 ditambah 6 hasilnya positif 6. Maka di sini dia bernilai positif. Lanjut lagi, 2 kali 0, 0 dikurang 8 hasilnya negatif 8. Maka daerah sini bernilai negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Daerah 0 dia bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Terakhir, perhatikan tanda di soal. Tandanya besar sama dari. Ingat, jika tanda di soal besar saja ataupun besar sama dari, maka arsirlah daerah yang bertanda positif. Ini dia daerah yang bertanda positif. Tinggal kita arsir. Maka kita peroleh jawaban paling akhirnya yaitu HP, himpunan penyelesaian dalam kurung, X di mana? Perhatikan arah arsirnya ke kiri, itu artinya nilainya semakin kecil. X kecil sama dari negatif 3 karena terpisah pakai atau. Atau X besar sama dari 4 dan X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.